Halo adik-adik, salam jumpa lagi bersama saya Erlianto Kanda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengerjakan soal gerak lurus berubah beraturan yang menggunakan grafik. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan jarak dan perpindahan terlebih dahulu. Misalkan ada soal seperti ini, sebuah benda bergerak lurus ke utara dengan kecepatan 10 meter per sekon selama 8 sekon, kemudian berbalik arah dengan kecepatan 20 meter per sekon selama 3 sekon. Jadi nanti kita cari jarak tempuh dan perpindahan benda. Nah, untuk mencari jarak yang ditempuh itu sama dengan 10 dikali 8 ya, jadi 80 untuk jarak pertama. Sedangkan jarak kedua itu berbalik arah, jadi arahnya berlawanan dengan 20 meter per sekon selama 3 sekon, sehingga jarak yang ditempuh itu sama dengan 20 kali 3, jadi 60 meter. Nah, sekarang kalau membahas tentang jarak itu skalar, artinya tidak memperhitungkan arahnya, sehingga kita bisa langsung jumlah 80 meter ditambah 60 meter, sehingga jarak yang ditempuh itu 140 meter. Sedangkan perpindahan itu memperhitungkan arahnya. Jika arahnya berlawanan maka akan dikurang. Jadi di sini 80 kita kurang dengan 60 sehingga hasilnya menjadi 20. Jadi bendanya berpindah dari acuannya itu hanya sebesar 20 meter saja. Nah, 20 meter ke arah mana? Kalau perpindahan itu kita harus menentukan arahnya itu ke arah utara. Nah, berikut cara untuk menyelesaikan soal gerak lurus berubah beraturan yang berbentuk grafik. Contohnya seperti ini. Nah, dari grafik di samping kanan ini kita lihat cara menyelesaikan untuk menentukan jarak yang ditempuh selama 4 sekon itu dengan menggunakan luas trapesium saja. Nah, luas trapesium itu jumlah sisi sejajar bagi 2 kita kali tinggi. Nah, jumlah sisi sejajar di situ ada 6 dan 3. Jadi kita jumlahkan 6 dan 3 sisi sejajarnya itu 6 ditambah dengan 3, terus kita bagi 2, kita kali tingginya di situ adalah 4, sehingga hasilnya 9/2 dikali 4. Ini kita bisa langsung coret karena 4 bagi 2 itu sama dengan 2, sehingga 9 kali 2 itu sama dengan 8. Nah, 18 ini merupakan jarak yang ditempuh benda selama 4 sekon. Jadi hasilnya itu 18 meter. Ya, 18 meter untuk kecepatan yang bertambah dengan kecepatan yang bertambah 3 meter per sekon sampai 6 meter per sekon. Berikut kita selesaikan menggunakan persamaan GLBB, yaitu kita mencari yang pertama A atau acceleration atau percepatan terlebih dahulu, itu dengan A atau acceleration itu sama dengan kecepatan akhir kurang kecepatan awal, kita bagi dengan waktu. Kecepatan dari soalnya kecepatan akhirnya itu 6, kecepatan awalnya itu 3 meter per sekon, kita bagi dengan waktunya 4 sekon, hasilnya 3/4 meter per sekon kuadrat. Jadi karena percepatan, jadi
kita tulis meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya kita menggunakan persamaan S sama dengan V0 dikali T. Karena percepatan kita, maka kita jumlah di situ 1/2 A T kuadrat. Itu sama dengan V0. V0-nya itu sama dengan 3, sehingga kita tulis di situ 3 meter per sekon kita kali dengan 4 sekon. Karena waktu yang ditempuh itu 4 sekon ditambah dengan 1/2 dikali 3/4, sengaja tidak dirubah karena akan lebih mudah untuk proses perkaliannya. 4 dikali 4 kuadrat, 4 dikali 3 atau 3 kali 4 itu sama dengan 12. Kita tambah dengan 1/2 dikali dengan 3/4, 4 kuadrat 16. Kita bisa coret 2 dan 4 bagi 2, 2. Nah, 2, 4, 16 yang kita coret itu, 16 dan 4 yang kita coret itu hasilnya 1. Jadi segala sesuatu yang dikalikan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sehingga di sini kita kali 2 kali 1 kali 3, 6. Penjumlahannya kita jumlah 12 tambah 6 jadi 18. Maka terbukti. Oke, thanks for watching. Semoga bermanfaat.